Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kini kita masuk di segmen yang terakhir dan kesempatan terakhir pula bagi Anda yang masih ingin bergabung dengan menghubungi kami di nomor telepon 031 582 596 54. Rasul, kira-kira tadi kan sudah disampaikan ya, penghasilan dalam 3 bulan pertama 4,5 ya, sekarang sudah hampir mencapai 7 juta. Itu kira-kira cukup membuat kalian puas nggak dengan pencapaian seperti itu? Kalau ada kebanggaan sih ada kebanggaan, ada, tapi untuk puas masih belum, karena ini kita juga masih baru beberapa bulan, juga kita juga belum mencapai titik maksimal, kita juga masih butuh proses. Oke. Kalau di dalam struktur organisasinya sendiri, Bank Sampah Syariah ini ada berapa orang sih, dalam? Ada 6. Ada 6. Di bidang apa saja itu? Di bagian pertama, apa saja? saya pribadi direktur, ada sekretaris, ada bendahara, ada manajer sampah organik, ada manajer sampah non organik, kemudian ada yang tugas timbang. Ada 6 orang ya yang berkantor setiap hari. Oke, kita sapa dulu pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Saya Thohir di Bojonegoro. Pak Thohir? Iya. Di mana, Pak? Bojonegoro, Mas. Oh, di Bojonegoro. Silakan, Iya. Pak. Saya mau tanya, kalau misalnya saya punya banyak sampah di rumah, apakah ada yang pelayanan untuk diambil di rumah, Mas? Tidak perlu ke lokasinya itu, ke bank sampahnya itu. Pak Thohir posisinya di Bojonegoro ya? Iya. Oke. Itu saja, Pak? Iya, itu saja, Mas. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Ya, nah, ini sama-sama. ada rencana tidak untuk mendirikan Bank Sampah Syariah juga mungkin dikembangkan sampai ke Bojonegoro? Kalau rencana dan pencapaian pastinya ada. Pengen ya? Jadi pengennya kami di UIN ini induk, nanti kantor cabang di Bojonegoro, di Pacitan. Tapi ini sudah mulai ada arah ke sana ya, karena pengennya, tadi di Bangkalan dan di mana lagi tadi sudah di akan Pelandaan itu masih tahap. Kalau di Bangkalan September besok, insya Allah. September. Oke, ini semoga menjadi satu langkah awal untuk pengembangan Bank Sampah Syariah sendiri ya. Oke, kalau tadi Anda bilang ada 6 orang yang membantu di dalam Bank Sampah Syariah ini sendiri, itu seperti apa setiap harinya? Suasana kantornya seperti apa? Kalau namanya Bank Sampah ini seperti apa ya? Bisa kasih gambaran ke saya tidak? Jadi kebetulan anggota saya ini kebetulan aktif mahasiswa juga. Jadi saya tidak mengedepankan mereka harus aktif, maksimal ada di kantor. Jam kantornya nggak? Jam berapa sampai jam ada. berapa? Begitu? Kami di dalam kantor ada jam 8 sampai jam 4 mengikuti kantor kampus. Maksudnya mengikuti pegawai kampus. Oke. Jadi jam 8 sampai jam 4. Nah, itu kami pun juga menggunakan sip-sipan. Kebetulan saya juga masih aktif kan kuliah. Kemudian teman-teman juga masih aktif. Jadi ada yang masuk, jaga, masuk, jaga. Oke, jadi sip-sipan. Kalau untuk produk-produk sampah yang nasabah bawa begitu ya, itu prosesnya seperti apa, Rasul? Apakah setelah ditimbang itu nanti akan kalian jual lagi ke, bisa dikatakan, agen yang besar, atau dari sampah-sampah yang dikirimkan oleh nasabah kalian pilah-pilah untuk kalian daur ulang, atau bagaimana? Setiap harinya seperti apa? Ya, kalau kita bisa pilih dulu, disimpan dulu, nanti kita bisa pilih-pilih dulu mana yang bisa dimakan. Bisa juga nanti ada mahasiswa yang misalkan punya kerajinan, misalkan punya bisa juga ngambil di sana juga. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin barang yang sudah dibawa oleh nasabah nanti akan dipilah begitu. Iya. Yang bisa dijadikan untuk bahan daur ulang langsung diolah begitu ya. Timnya seperti apa? Apa memang ada tim sendiri untuk yang membuat kreasi-kreasi olahan itu? Ada. Yaitu manajer anorganik itu. Itu maksudnya manajer yang menangani masalah sampah kering. Kita kan atau organik kan kenal dengan sampah kering. Jadi ketika nasabah menabung, ditaruhkan ke gudang, manajer manajer sampah kering ini masukkan ke gudang, dia melihat mana barang yang bisa didaur ulang. Jadi kami mengutamakan daur ulang, bukan langsung dijualkan ke pengepul besar, tidak. Kami mengutamakan daur ulang karena prospek daur ulang itu lebih banyak daripada dijualkan ke pengepul besar. Oke, kalau melihat pencapaian dari Bank Sampah Syariah saat ini ya, langkah kalian selanjutnya apa untuk kedepannya? Langkah kami pastinya sosialisasikan ke mahasiswa kampus, dekan, pemahaman tentang dan mengubah mindset sampah ini pasti. Tetap
Kemudian kami ingin juga mensosialisasikan ini kan ke masyarakat luas, kalau bisa se-Jawa Timur nanti target. Karena kami juga masih mahasiswa, masih muda, masih tidak terikat dengan masalah keluarga atau apa ya, kami masih punya waktu jadi banyak. Masih banyak begitu ya? Masih banyak, 24 jam kami bisa ke barat ke timur ya bisa. Oke, saya minta closing statement dari masing-masing Anda ya. Dengan apa yang sudah kalian lakukan saat ini, niat awalnya untuk mengubah mindset teman-teman dan lingkungan bahwa sampah itu bisa menghasilkan gitu. Harapan yang ingin Anda raih nanti setelah ini, batu pijakannya sudah ada nih kan dengan berdirinya Bank Sampah Syariah. Harapan Anda ke depan nanti apa saja yang ingin Anda lihat dengan keberhasilan Bank Sampah saat ini? Dari Zamzami dulu. Harapan kami ya tentang keberadaan Bank Sampah ya, semoga nanti menjadi solusi dalam lingkungan kampus, tidak hanya paksaan tapi ini ajakan, dan kami membuat sistem dan manajemen kalau memang betul-betul ini adalah solusi dari mengubah mindset masyarakat luas. Oke. Rasul? Ya, harapan saya selain ini juga sebagai praktek kita di ekonomi syariah, memasyarakatkan ekonomi syariah, bagaimana akad-akadnya, manajemennya. Jadi kita juga berharap bagaimana masyarakat luas bisa paham lah kalau ternyata sampah yang selama ini dipandang tidak berguna ternyata bisa menghasilkan uang gitu. Itu ya, itu masih akan terus kalian lanjutkan ya, walaupun sudah berdiri kokoh nih bangunan Bank Sampah Syariah, namun niatan untuk mengubah paradigma itu masih terus akan dilakukan begitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya sekali lagi bersama kami di lobi pada malam hari ini, Zamzami dan juga Rasul. Semoga informasi ini bisa sedikit mengubah paradigma juga ya. Secara tidak langsung pemirsa di rumah juga memiliki paradigma tersendiri terhadap sampah saat ini ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan inilah akhir dari perbincangan saya di lobi untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di lobi episode berikutnya, tentunya dengan tema yang menarik lainnya. Terima kasih untuk Skyland atas furniturnya pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bersama di sini kita coba bersama di sini.